Nah, kemudian Abdul Muthalib penasaran, mencoba untuk mengulang kembali, mengundi dari 10 orang anak laki-laki beliau tersebut, dan akhirnya terpilih kembali nama Abdullah. Ini untuk yang kedua kalinya. Bahkan ya, di dalam buku-buku sejarah dikabarkan sampai 3 kali mengundi anak-anaknya yang 10 itu terpilih kembali adalah Abdullah. Nah, pada saat itu Abdul Muthalib membawa Abdullah ini ke depan Ka'bah. Dan di tempat itu biasanya orang menyembelih ya hewan-hewan korban mereka di wilayah Ka'bah tersebut. Dan pada saat Abdul Muthalib akan menyembelih anaknya Abdullah ini, orang-orang banyak yang tidak tidak menerima kenyataan bahwasanya ini adalah suatu hal yang sangat tidak lazim bagi mereka. Nah, pada saat itu orang-orang banyak saling tarik menarik gitu. Anak-anak Abdullah ayahnya Rasulullah ini, dan bahkan sampai tertarik itu kupingnya sampai berdarah. Nah, bahkan diistilahkan Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya aku adalah dua keturunan yang hampir disembelih. Pertama itu adalah kakek buyutnya Nabi Allah Ismail. Yang kedua adalah ayahnya Abdullah. Nah, itu kisahnya Mbak Lisa. Jadi diundi. Nah, orang-orang biasanya di zaman dahulu mereka berhukum kepada orang-orang yang dianggap orang yang pintar, yaitu dukun, peramal gitu kan. Dan akhirnya Abdul Muthalib menemui peramal tersebut, dan akhirnya ditanya kepada Abdul Muthalib berapa diah orang-orang di Mekah kalau seandainya mereka membunuh, berapa diahnya gitu. Nah, tebusannya berapa gitu. Nah, dijawab oleh Abdul Muthalib 10 onta. Maka zaman dahulu itu 10 onta. Jadi kalau ada orang yang saling membunuh, maka orang yang membunuh itu dikenakan diyah namanya, itu dengan membayar 10 onta. Nah, pada saat itu Abdul Muthalib disampaikan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut untuk mengundi kembali anaknya Abdullah dengan ditaruh 10 onta ya, yaitu batu ditulis 10 onta. Nah, pada saat diundi kembali, akhirnya yang terpilih itu Abdullah kembali, ayahnya baginda Rasulullah. Dan dikisahkan sampai terulang 10 kali yang terpilih tetap aja Abdullah. Nama yang sama keluar. Nama yang sama keluar. Dan pada akhirnya Abdul Muthalib lagi penasaran, dia coba untuk yang ini yang ke-11 kalinya, dan yang terpilih akhirnya onta. Maka dari satu batu itu kan, satu batu itu 10 onta. Kalau dikali 10 berarti 100 onta. Nah, dia yang dibayarkan akhirnya menjadi 100 onta. Nah, itulah kisahnya tentang ayahnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nah, sebelumnya saya akan kisahkan Abdullah ini ya, satu ayah ya, satu ibu, itu adalah Abu Talib, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdullah. Nah, makanya nanti setelah kakeknya meninggal, ya Abdul Muthalib meninggal, maka yang melanjutkan estafet untuk memelihara, merawat Rasulullah itu dikenakan kepada pamannya Abu Talib. Nah, kita akan kisahkan bagaimana di awal ya, sebelum dilahirkan baginda Rasulullah SAW, ayahanda Abdullah ini terkenal orang yang sangat baik, kemudian pintar dalam berdagang, kemudian orangnya ini sangat patuh dengan orang tua, kepada orang tuanya. Kemudian pada akhirnya beliau dijodohkan dengan seorang perempuan ya, tergolong pada jalur nasab juga terbaik, yaitu dengan Aminah binti Wahab. Nah, Aminah binti Wahab ini kita akan kisahkan, dia berasal dari keturunan juga sama dari Qusay dan dari Kilab. Jadi Kilab itu punya anak namanya Qusay, kemudian satu lagi Zuhroh. Zuhroh itu punya anak namanya Abdi Manaf, kemudian Wahab, kemudian Aminah. Nah, Aminah ini adalah ibunda Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah Abdullah ayahnya Nabi menikah dengan istrinya Aminah ini, dari kisahkan
ketika Aminah sudah mulai mengandung baginda Rasulullah. Nah, di umur sekitar kandungan ibunda Aminah ini sekitar 6 bulan, Abdullah itu meninggal dunia. Jadi di umur 6 bulan kandungannya Abdullah meninggal dunia. Dan setelah Aminah berusaha untuk tabah menghadapi ujian ya dengan kematian suaminya, dan akhirnya lahirlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, dari kejadian peristiwa tentang kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak dicatat tentang keajaiban, di mana diantaranya ketika di awal kelahiran Rasulullah, ibunda Aminah ini pernah bermimpi bagaimana dia melihat daerah-daerah yang dia mengeluarkan cahaya dari rahimnya. Kemudian Aminah pada saat Rasulullah dilahirkan, orang-orang di daerah Mekah pada saat itu, di wilayah Madinah, tepatnya banyak sekali ya masyarakat Yahudi. Mereka ini sangat mengenal sekali tentang nubuah kelahiran baginda Rasulullah di dalam kitab Taurat dan Injil, di mana mereka mengukir-ngukir bintang Ahmad pada saat itu. Dan di saat Rasulullah dilahirkan, maka sangat jelas dan terang sekali bintang Ahmad tersebut, sehingga pada saat orang-orang dari pemimpin dari orang-orang Yahudi itu berteriak bahwasanya sungguhnya seorang rasul telah lahir gitu, nabi telah lahir gitu. Nah, hal ini disaksikan oleh sahabat Nabi yang bernama Thabit ya kalau salah. Jadi beliau ini menyaksikan tentang apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, berteriak melihat bintang Ahmad tersebut. Nah, kemudian di saat baginda Rasulullah dilahirkan, beliau itu proses kelahirannya baginda Rasulullah itu sangat dimudahkan oleh Allah. Bahkan tercatat dalam buku-buku sejarah, baginda Rasulullah ketika lahir sudah kondisi dalam keadaan terkitan. Nah, ketika baginda Rasulullah dilahirkan, juga pada saat itu di daerah Kisra, kerajaan Kisra di Persia, itu hancurnya 14 tembok dari istana Kisra tersebut. Kemudian Raja Kisra ini menanyakan kepada para dukun-dukun, ya, para peramal-peramal yang ada di wilayah tersebut. Dia mengatakan bahwasanya telah lahir seorang nabi ke dunia ini. Kemudian hancurnya 14 tembok dari istana Kisra ini melambangkan bahwa sebentar lagi 14 kerajaan, 14 raja-raja tersebut akan hancur. Nah, bukan maksud kita untuk membenarkan dari apa yang disampaikan oleh para peramal dan orang ahli nujum tersebut. Intinya memang kenyataan setelah beberapa tahun setelah itu sampai berakhirnya nanti terakhir kerajaan dari Persia ini, dari kerajaan Kisra ini memang hancur sebanyak 14 raja-raja tersebut. Nah, kemudian padamnya api sesembahan orang-orang Majusi di Persia. Mereka berusaha menghidupkan kembali api itu untuk sesembahan mereka tidak bisa dihidupkan, kecuali mereka untuk hanya memasak makanan dan minuman mereka. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang banyak dikisahkan di dalam buku-buku sejarah di awal kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kelahirannya saja sudah sangat luar biasa sekali keajaiban yang terjadi ya, Bang Aldi. Kemudian ada kejadian yang sangat menarik juga di wilayah Persia. Pada saat itu ada sungai namanya Sungai Sawa. Sungai Sawa itu hampir mirip dengan sungai-sungai yang ada di Gangga yang diputuskan dianggap sungai keramat. Jadi orang-orang masyarakat Persia pada saat itu mereka sering melakukan semacam sesembahan, ya, kemudian memberikan apa yang untuk dipersembahkan kepada sungai tersebut. Dan akhirnya pada saat baginda Rasulullah dilahirkan, sungai tersebut tidak mengeluarkan air sama sekali, kering. Bahkan pada akhirnya kisah dari sungai tersebut dilupakan oleh orang-orang di daerah tersebut.